Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai peradaban Islam Daulah Mughal. Peradaban Islam Daulah Mughal. Yang pertama ialah sejarah lahirnya Daulah Mughal. Sejarah lahirnya Daulah Mughal tidak terlepas dari Kesultanan Delhi, yang mana Daulah Mughal itu bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam, namun belum menemukan kejayaannya. Jadi, Daulah Mughal itu bisa dikatakan sebagai penerus Kesultanan Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Kesultanan Delhi yang pada saat itu dipimpin oleh Ibrahim Lodi, yang dianggap oleh beberapa pembesar kerajaan itu kurang cakap dalam memerintah di Kesultanan Delhi, yang kemudian saat itu mengalami situasi yang sulit atau kacau pada masa pemerintahannya. Kemudian paman Ibrahim Lodi yang bernama Daulat Khan dan Alam Khan itu meminta bantuan atau menjalin kerjasama dengan bangsa Mongol, yaitu adalah Sultan Babur dari Kabul. Beliau meminta bantuan kepada Sultan Babur ini untuk menggulingkan pemerintahan dari Ibrahim Lodi ini. Sebagai keturunan dari bangsa Mongol, Babur ini memiliki sifat bawaan pemberani dan ahli dalam perang. Kemudian ia pun tidak mensia-siakan kesempatan ini. Dia jadikan sebagai pintu untuk merealisasikan impiannya memperluas imperium sampai di India. Kemudian Sultan Babur segera menyiapkan pertempuran untuk menjatuhkan Raja Lodi. Pada tahun 1526 terjadi pertempuran besar di kota Panipat. Saat itu Sultan Ibrahim Lodi kemudian dapat dikalahkan oleh tentara Sultan Babur dan berakhirlah kerajaan Delhi. Kemudian Sultan Babur mendirikan kerajaan Mughal dan pemerintahannya terkenal dengan nama Kesultanan Mughal dengan ibu kotanya di kota Agra. Dengan demikian, berdirilah Daulah Mughal di India yang mana telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur, pendiri Mughal, bukanlah asli orang India, tapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Yang selanjutnya adalah strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu, walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, yakni yang pertama adalah Zahiruddin Muhammad Babur. Beliau ini adalah penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa pemerintahan beliau ditekankan dalam membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur atau Babur itu menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur atau Tiongkok dan Daulah Safawiyah di barat atau Persia. Yang kedua adalah Humayun. Humayun ini adalah anak dari Babur. Beliau memerintah di Mughal kurang lebih 26 tahun. Di bawah kepemimpinan Humayun itu bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Pada masa pemerintahan Humayun masih banyak mendapatkan tantangan, di antaranya dari Bahadur Shah, yaitu penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Kemudian pada tahun 1450
Humayun itu juga berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan, yang kemudian Humayun melarikan diri ke Persia, dan kemudian beliau kembali lagi ke India setelah 15 tahun lamanya untuk menyusun kekuatan di pengasingan. Kemudian setelah beliau mengembalikan kejayaannya Daulah Mughal, kemudian beliau meninggal pada tahun 1556 Masehi. Yang ketiga ialah Jalaluddin Muhammad Akbar atau biasa dikenal dengan nama Akbar. Beliau ini adalah menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal dengan masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Dengan usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Beliau dikenal sebagai raja yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akan tetapi beliau pintar dalam berpolitik dan berperang. Setelah dewasa, Akbar mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Keberhasilan pemerintahan yang lebih bercorak militeristik menjadikan Mughal sebuah dinasti yang sangat besar. Kebijakan Akbar yang mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinastinya membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Akbar meninggal dunia di Agra pada tanggal 16 Oktober 1605 Masehi. Selanjutnya adalah masa Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir. Beliau naik tahta setelah 8 hari meninggalnya Sultan Akbar. Beliau berkuasa selama 22 tahun. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Kemudian yang selanjutnya adalah masa pemerintahan Shah Jahan. Shah Jahan merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Di masa kekuasaan Shah Jahan, Daulah Mughal itu mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon, Shah Jahan itu memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Beliau memiliki permaisuri yang bernama Mumtaz Mahal. Beliau sangat mencintai istrinya. Istrinya itu meninggal pada saat perang. Karena cintanya kepada istrinya, beliau membangun makam dan masjid Taj Mahal yang merupakan salah satu 7 keajaiban dunia yang merupakan tanda cintanya kepada istrinya. Pemerintahan yang selanjutnya adalah Aurangzeb. Pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya. Para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemundurannya. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Hingga akhirnya Mughal terpecah menjadi beberapa kerajaan yang berdiri sendiri. Bersamaan melemahnya Mughal, bangsa-bangsa barat terus melakukan penetrasi di India. Akhirnya Inggris berhasil menjadi negara yang paling berkuasa di India hingga tahun 1947. Pemberontakan Serdadu India atau Sepoy yang gagal menandai berakhirnya dinasti Mughal. Sultan Bahadur Shah diasingkan ke Burma dan Kesultanan Mughal dihapus. Pemerintahan di India diambil alih oleh bangsa Inggris. Yang terakhir ialah kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal terjadi pada beberapa bidang, yakni yang pertama, bidang politik dan administrasi pemerintahan.
pada masa Akbar sudah menerapkan politik toleransi solakul atau universal, dan juga pada masa Akbar pula sudah terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. Yang kedua adalah bidang ekonomi, yakni perusahaan Inggris India Timur atau The British East India Company atau EIC. Mereka menjalankan usaha perdagangan di India. Mereka mengekspor katun, busa sutra India, bahan baku sutra, sendawa, nilai, dan rempah, dan mengekspor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang besar pada masa Akbar. Yang kemudian adalah bidang agama. Percampuran budaya Persia dengan budaya India dan Islam melahirkan sebuah budaya Islam India yang dikembangkan oleh dinasti Mughal pada saat itu. Yang terakhir ialah bidang seni budaya. Bisa dilihat bahwa banyak peninggalan-peninggalan yang ada di India oleh Kesultanan atau masa Daulah Mughal. Di antaranya adalah Taj Mahal. Taj Mahal ini tentu tak asing bagi kita karena Taj Mahal ini bukan merupakan sebuah masjid, akan tetapi sebuah makam dari Mumtaz Mahal atau istri kesayangan dari Shah Jahan. Dianggap sebagai contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol sejarah kekayaan India yang masuk ke dalam 7 keajaiban di dunia. Demikian penjelasan singkat terkait dengan peradaban Islam Daulah Mughal. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibaca buku-buku referensi terkait dengan peradaban Islam Daulah Mughal. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata dan salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmaka ya Rabbal ibadi rajai waridhaka qasdi fastajib li du'ai Rahmaka ya Rabbal ibadi rajai waridhaka qasdi fastajib li du'ai وحماك أبقي يا إلهي راجيا وحماك أبقي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي نادى